Nah, oke, kali ini kita akan ngebahas sedikit hal. Mungkin kita sambil pegang ini aja ya, sembari dilihat-lihat mungkin sama teman-teman yang ada di sini yang menyaksikan. Tapi kali ini aku nggak mau review ini jam tangan. Tapi aku ingin membahas sebenarnya kenapa sih jam otomatis itu nggak bisa serius banget ya. Jadi gini, oke. Jadi kenapa sih kalian perlu atau kalian harus memakai jam otomatis itu? Kan biasanya bang, enakan jam baterai bang, enakan jam ini bang, enakan bahan dari ini dan itu yang menurutku pribadi ya ini perspektifku pribadi itu kurang ramah lingkungan. Kenapa aku bilang kurang ramah lingkungan? Karena pertama, kalau ditinjau dari segi lingkungan, jam tangan yang seperti itu dia memakai baterai, coy. Memakai baterai. Dan kalian tahu sendiri lah baterai ini kan nggak tiba-tiba jadi gitu, harus ada industri baterainya. Terus belum lagi nanti dia memakai resin, mungkin bahan materialnya resin, dia harus melebur resin tersebut, butuh banyak lah, ibaratnya kos yang dikeluarkan untuk memproduksi satu jam tangan itu butuh banyak energi gitu, butuh banyak listrik, banyak banget energi, apalagi jam-jam KW gitu loh. Kayak sayang nggak sih gitu kalian beli jam tangan, bukan masalah duitnya di sini aku bilang, tapi aku menjumpai banyak banget sampah-sampah jam tangan yang kemudian dijual di loaan, dijual, dan itu tuh berserakan kaca gitu. Kayak kenapa sih jam tangan setelah dipakai kenapa dia jadi usang sih? Kenapa sih dia jadi sering dijual dalam kondisi bekas atau bahkan dibuang begitu saja, kayak menjadi sampah aja gitu. Kayak HP lah, hari ini banyak banget sampah-sampah yang kayak gitu. Dan tentu sulit didaur ulang karena materialnya dia sangat beragam toh gitu. Dan itu kan materialnya kalau nggak salah itu alloy ya, yang dia mengandung logam zinc yang menurutku itu nggak baik untuk kulit ya. Kalau dari segi kesehatan nggak baik untuk kulit. Mungkin teman-teman di sini pernah memakai jam tangan, tiba-tiba terus tangannya itu pergelangan tangannya ini tiba-tiba gatal gitu atau nggak tawar. Bukan karena strap kulit, mungkin strap rantai pun itu. Tapi yang bikin gatal itu sebenarnya bahkan bukan kulitnya, bro. Tapi yang bikin gatal itu ternyata adalah logamnya. Logamnya terbuat dari alloy. Dan itu tuh logam yang seharusnya tidak dianjurkan untuk ada di tangan kita gitu loh. Itu tuh lumayan berbahaya gitu loh. Kenapa kemudian Rolex itu atau jam tangan mahal itu dia pakai stainless steel lah minimal gitu, sebelum ke emas putih ataupun emas gold asli atau dilapisi dengan emas, minimal stainless steel, bro. Dan stainless steel pun itu harus yang bergrade. Karena apa? Karena kalau stainless steel biasa itu biasanya cenderung tajam dan ya melukai, mungkin kayak di bakal-bakalnya begini, kayak ngeri bro. Kalau stainless steel seperti ini itu gak gampang korosi gitu. Bahkan aku bisa ngasih jaminan garansi korosi 5 tahun pun berani aku, karena aku udah pakai sendiri gitu. Ini 5 tahun nih, lihat, gak memakan banyak sampah, dia nggak ganti baterai, masih bagus dan layak dipakai. Bezel pakai seramik, kaca pakai safir, gak gampang pecah kacanya, artinya gak menimbulkan banyak sampah kaca jam tangan yang pecah, kena kaki dan segala macam, gak melukai orang gitu. Dan bezelnya juga masih minimal layak pakai lah, bro, itu loh. Karena banyak banget brand-brand jam tangan ini yang bezelnya mungkin dia masih dari aluminium, terus ketika bezelnya berwarna jelek gitu kan, terus gak pede pakainya, akhirnya gak dipakai, akhirnya ya timbul-timbulnya jadi sampah gitu. Atau dia sering ganti baterai, setelah ganti baterai ternyata water resistnya sudah hilang atau sudah rusak, dan berending
Branding apa branding ya di tong sampah juga gitu, kayak miris liatnya kan. Kenapa sih orang nggak ciptain jam tangan yang awet gitu loh sampai, dan ketika sudah punya jam tangan awet ya juga harus dinikmati, jangan dibuang meskipun masih bagus dibuang gitu, nggak gitu juga gitu. Setidaknya kalau masih bagus itu meskipun dibuang dipakai sama orang lagi pasti gitu. Artinya orang yang seharusnya tidak punya jam tangan dan pengen membeli jam tangan, ketika dia menemukan jam tangan yang baru, jam tangan yang bekas dibuang itu dan masih bisa, akhirnya dia nggak jadi beli jam tangan gitu. Jadi lebih hemat juga bro itu. Dan karena dia nggak ganti baterai sehingga dia watt resistnya tetap terjaga gitu. Kemarin ada yang komen di YouTubeku sampai nantangin, coba bang celupin di air 30 menit katanya. Ya jangan 30 menit bro, kurang bro. Gini aja, abang-abang nih yang masih ragu dengan watt resistnya jam tangannya aku jual nih hari ini, bisa kalian beli, terus cemplungin di mana, di air, entah airnya apa, cemplungin sebulan aja. Kita lihat ngembun apa enggak, oke. Karena di beberapa waktu aku bahkan bukan hanya dicemplungin, itu malah masuk ke suhu minus 20 derajat dan dia nggak ngembun. Itu pun Pagani seri yang paling awal yang rilis 2018 yang ini. Ini juga Pagani yang rilis 2018 dan sampai sekarang udah 5 tahunan dan awet, hemat dan enak gitu, dipakai kemana-mana juga masih kinclong parah bro, nggak kelihatan lecetnya nih, lihat lecetnya apa nih doang nih, nggak kelihatan lecet nih lihat. Dan ini bisa dipoles karena dia nggak pakai cat, dia nggak pakai cat kan, warna murni steel kan, warnanya memang silver seperti ini. Jadi kebanyakan jam mewah itu nggak pakai cat. Kenapa? Karena kalau pakai cat itu beresiko mengelupas. Tapi kalau warna dasar warna silver seperti ini, dia nanti bisa dipoles lagi bro, gitu. Bisa dipoles, dipakai lagi. Akhirnya apa? Menghemat uang, menghemat apa namanya? Menghemat pengeluaran tentunya, menghemat uang secara pribadi. Lantas setelah itu juga menghemat energi karena nggak perlu banyak nyiptain jam tangan yang akhirnya jam tangan hari ini yang banyak KW sehingga jam tangan dijual bagi gorengan gitu kak. Ya kalau gorengan nih, semisal gorengan ya, kita makan, setelah kita makan habis gitu keluar udah selesai kan. Jadi apa? Nah itu. Habis itu hilang kan, nggak melukai kaki gitu ibaratnya. Ya memang kalau orang kena itu pasti pincang, ya tahu. Tapi maksudku pincangnya kan nggak sakit. Malah hatinya mungkin yang sakit ya bro ya. Kenapa jadi komedi sih, heran aku. Nggak, maksudnya serius nih. Maksudnya kalau kaki kena kaca jam tangan itu kan sakit gitu. Tapi kalau kena bekas gorengan itu kan gak sakit gitu, artinya gampang didaur ulang gitulah. Dan gorengan juga gampang diciptakan gitu, gak perlu banyak energi untuk menciptakan sebuah gorengan. Lebih banyak energinya untuk jam-jam yang itu sekali pakai tersebut, dengan beralaskan agar perekonomian berputar, agar kemudian UMKM jalan. Tapi di satu sisi bahannya ala kadarnya bro gitu, banyak banget jam KW berserakan, entah merek Casio, entah merek apa, yang KW itu banyak banget berserakan sehingga kemudian itu kayak merugikan gitu loh bro, menurutku pribadi ya. Ya mungkin menguntungkan bagi yang jual, tapi bagi alam kita tuh, siapa tahu nanti penyu tiba-tiba kita temukan penyu makan jam tangan, kan nggak ada penyu keselak gelas plastik lagi, nggak ada bro. Penyu ada jam tangan, alarmnya masih bunyi tuh. rasain deh tuh. Ngeri banget kan. Menurutku janganlah nyumbang sampah jam tangan gitu. Dan di beberapa waktu mungkin kalian yang order di aku kebanyakan yang dapat bubble wrap bekas itu. Mohon maaf karena memang aku bukannya nggak pakai bubble wrap yang baru, tapi kebanyakan aku pakai bubble wrap yang bekas, yang pokok intinya kan fungsional bubble wrap itu kan untuk mengamankan
agar jam tangan ini nggak pecah gitu loh. Salah satunya pakai bubble wrap. Sampai aku malah berpikir pengen berinovasi karena melihat banyak banget paket yang menggunung tiap aku mengantar paket. Aku mikir kayak kayaknya sih bungkus paket kayak gitu nggak harus mesti bubble wrap nggak sih gitu. Bisa nggak sih dia pakai daun pisang kering yang mungkin nanti dilapisin plastik aja tipis gitu di luarnya gitu, artinya memang masih pakai plastik tapi itu mau sangat mengurangi bro, jauh-jauh sangat mengurangi, dan pasti itu lebih ekonomis menurutku. Daun-daun apa kayak daun kering apa kayak, mungkin kalau nggak mau daun kering yang eh gelondongan, artinya daun kering yang belum diproses, cobalah diproses sedikit jadi lembaran-lembaran yang halus, yang empuk gitu, yang mengembang gitu, yang teksturnya kayak waffle kayak apa, dipres entah gimana, itu kan harusnya bisa loh gitu loh. Lebih karena hari-hari ini tuh kita merasakan bro dampak alam yang sudah kita perbuat nih, panasnya minta ampun. Kenapa aku sampai tergerak bikin video ini? Ya gara-gara salah satunya emisi yang sudah nggak tertolong ini. Aku nganterin paket itu di Surabaya, ya Allah panas banget sumpah. Kalian tahu kerucut penanda pembatas jalan biasanya ada kerucut-kerucut nih. Nah, leleh bro, itu kerucut bro di Surabaya. Kan ada kerucut warna orange, biasanya bentuknya ya kerucut gimana sih. Nah kayak kerucut gitu, ditaruh di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu leleh lo, tidur sih ya bro. Kepanasan bro, maksudku miris bro, saking panasnya Surabaya. Bukan hanya Surabaya, tapi kota-kota yang lain juga akan terdampak. Bukan hanya itu gitu loh, maksudku ini anak cucu kita nanti kemudian gimana gitu loh. Aku udah mikir panas banget sumpah ini. Ini aja untung aku kerjanya di suhu yang rendah ya. Bahkan di suhu minus, kalau kalian lihat di beberapa video belakang ada aku review Pagani di suhu minus 20 itu ada. Dan tempat reviewku ini juga sehari-hari ini suhu minusnya di, bukan minus sih ya kali minus, jadi ini suhunya di 15 sampai 20 derajat lah ini di kantorku ini. Jadi nggak ada AC tapi di belakang nih dia cold storage. Jadi dinginnya sampai di ruang studio ini. Itu lebih enak sih. Kayak nggak ngerasa hidup di Jakarta gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa egois seperti itu kan. Untuk mendapatkan ruangan yang sedingin ini, kita juga perlu energi yang besar gitu, dan ini listriknya besar banget bro tiap bulan bro untuk mendinginkan ruangan segede ini gitu. Dan lagi-lagi apa, listriknya dari batu bara dari ini, artinya untuk menangani kita jadi kayak ini, kayak channelnya ini Ferry Irwandi, kayak channelnya Kania gitu. Nggak, kita kan ngomongin jam tangan loh, maksudku kalau kalian beli jam tangan yang awet, terserah kalian mau beli apa. Kalian mau tanya rekomendasi ke WhatsApp yang ada di sebelah ini juga boleh, silahkan. Cuman jangan sampai membeli jam tangan yang materialnya kuring gitu. Karena apa ya, itu memicu hal-hal yang tidak nyaman bagi kita sehingga kita nggak pede pakainya, akhirnya jadi sampah bro. Belilah yang minimal nih, spek minimal menurutku pribadi nih, yang layak dipakai. Karena kan beli jam itu nggak seperti beli gorengan ya. Semisal nih kalian anggarkan 1 tahun beli gorengan, mungkin ada tahu 1 juta lebih gitu. Tapi untuk beli jam tangan yang itu bisa bertahan 5, 10 tahun sampai 20 tahun dengan harga 1 juta mentok 2 juta, itu tuh nggak mahal menurutku, sama sekali nggak mahal. Karena untuk jangka panjang, daripada kalian beli jam tangan KW buang, KW buang. Aku pernah di posisi itu masalahnya, KW buang, beli ini baterai habis buang, ganti baterai bocor ngembun buang, kayak semua sudah ada di fase itu gitu loh. Sekarang apa kemudian gitu loh. Sehingga kemudian nyari, ada nih barang nih, ternyata barang-barang ini bagus gitu loh. Dan aku harap Indonesia juga bikin brand-brand yang seperti ini bro. Kalau enggak ini atau bingung, ayolah aku support gitu. Maksudku Indonesia jangan perihal sok-sokan jualan doang, tapi harus
membuat brand-brand yang ramah lingkungan hari ini. Ya contohnya jam-jam otomatis seperti ini karena dia dengan tenaga kita, gerakan tangan kita saja yang seharusnya itu terbuang dengan percuma bisa diserap sama jam tangan dan itu sangat fungsional gitu loh. Bayangin kalau dibanding dengan smartwatch yang mungkin fiturnya banyak, tapi smartwatch itu memakan listrik, Bu, meskipun sedikit listriknya. Tapi kalau orang seluruh Indonesia memakai itu, tetap aja gede jatuhnya, oke? Makanya dari situ perlu kesadaran bersama, Bro, untuk kita untuk kita lebih sadar lagi terhadap lingkungan lah gitu. Sehingga ya pakailah yang itu serba nggak serba digital. Hari ini tuh sudah banyak banget yang digital di badan kita, di sekitar kita, di circle kita, di lingkungan kita, ponsel di ini. Nah, kalau pengen semisal ada yang masih berteori, oh ini nanti ada sinyalnya ya, nanti nggak bebas ini ya, masih berkonspirasi ibaratnya. Kan ada tuh yang berkonspirasi. Nggak baik kalau digital didekatkan dengan tubuh kita. Nah, bagi orang yang suka berkonspirasi itu, ini cocok banget nih bro, ya kan? Cocok banget nih bro. Nggak ada digital, nggak ada elektrik. Kena air aman sentosa. Ibaratnya amit-amit di dalam tanda kutip ada bencana sebesar apapun. Maksudnya bencana yang bencana yang mungkin air segala macam yang menghabiskan beberapa hari tanpa listrik. Ini bro, jagonya ini bro. Karena kenapa? Ketika ini masih kita pakai, dia masih jalan terus dan akurat. Sementara jam-jam dinding, jam di HP, basah, rusak, semuanya habis, nggak ada jam tangan. Cuma ini yang kita andalkan bro. Kita harus ingat itu. Ada kalender juga di sini. Artinya kita tetap tahu kita udah berapa hari ya. Sekarang udah jam berapa ya. Oh waktunya ibadah ya. Tetap nih. Jadi patokan tetap harus jalan. Meskipun ibaratnya digital di shutdown, full shutdown. Bahkan listrik full shutdown. Tetap ada bro, namanya jam tangan ini bro. Jadi memang otomatis ini sebenarnya nggak bisa digantikan oleh quartz gitu. Aku sepakat banget sama Bro Adrian di channel Horologi Story bahwasanya jam otomatis nih berbeda karakteristiknya dengan jam tangan yang jam tangan yang smartwatch atau yang memakai digital gitu. Itu sangat berbeda dan dia nggak bakal kehilangan tajinya karena sudah teruji oleh waktu. Sejarah jam tangan otomatis itu dari sejak perang dunia sampai di titik ini, sampai mau perang dunia ketiga nih ya kan. Dari perang dunia pertama sampai perang dunia ketiga nih masih ada bro jam tangan otomatis. Sedangkan seharusnya kalau memang dia nggak relevan, harusnya sudah tidak ada, sudah tergerus, sudah hilang. Tapi kenapa hari ini jam tangan yang paling lebih mahal-mahal itu justru jam tangan otomatis? Nah itu pertanyaannya kemudian yang harus kita jawab semua. Oke sekian, ini udah panjang banget nih ya kan. Oke udah itu aja podcastnya kali ini. Kan gak bosen apa? Ini harusnya tadi kita podcast nih harus sambil ini ya. Sambil apa? Sambil celup air nih harusnya. Nanti kita mungkin akan monolog lagi, akan berbicara lagi sambil jam tangannya nyelam di air ya. Nanti kita tes seberapa tahan aku ngoceh nih kan. Ini ngoceh tanpa teks loh aku. Asli tanpa teks dan tanpa skrip. Aku hanya mengutarakan keresahanku aja. Dan sebenarnya penting loh itu gitu. Nah. Kita sinarin loh ya kan. Kita sinarin sejenak lah ya kan. Nih. Bayangin nih, semisal ada amit-amit bencana dan gak ada lampu sama sekalipun, kalian malam pun tetap bisa lihat loh. Lumnya ini kuat lumnya kuat, jadi tetap bisa lihat. Apalagi makin gelap, dia makin kelihatan tahan lama bro ini bro. Jadi semisal digital mati semua, listrik mati semua, smartwatch udah pasti mati tuh ya kan. Kalau udah ibaratnya mati semua, udah lama lah kita tiba-tiba peradaban tanpa listrik gitu.
Laku keras ini jam tangan ini, laku keras. Banyak dicari nih. Masalahnya indikator jam apa kemudian gitu. Tapi memang itu sulit terjadi sih. Ini nih bro, gokil nih. Nih lihat. Tiffany sama warna loomnya menyatu itu loh. Jadi aku memutuskan salah satu koleksiku, aku akan nambah koleksi. Salah satunya adalah yang ini bro. Karena kenapa? Warnanya bagus, sesimpel itu, dan loomnya bagus, warnanya bagus. Parah sih. Loom paling gonjreng Tiffany bro. Tiffany nggak ada lagi. Kalian bisa cek di Tokopedia, harganya selangit ini ada tadi aku lihat. Lah ada yang jual Tiffany harganya 3 juta, gokil gitu. Gokil nih. Kalau kalian bisa meluncur ke WhatsApp nih pengen yang Tiffany bisa nih. Lebih murah nih dari harga pasar, kan bisa cek seluruh pasar Indo karena pasar luar negeri tutup ya kan. Kalian bisa cek pasar luar negeri juga kalau bisa order. Karena dia tutup ini bro. Nih. Oke. Cakep parah ini. Ini sisa berapa ya? Sisa 3 bro. Wah gimana dong? Sisa 3 aku nyisihin 1. Berarti sisa 2 ya. Sisa 2. Kalau mau silahkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Gitu. Karena ini dia saya juga suka. Itu problemnya hobi itu. Kadang barang terjual tuh sedih gitu. Barang kok habis ya gitu. Kapan ya datang lagi ya. Nggak bisa order lagi kayak sedih bro. Aneh banget kan. Begitulah problemnya. Oke, sekian udah 20 menitan ini. Terima kasih. Mantap. Caps.